Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib rahimakumullah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wa kullu 'amin wa antum bi khairin minal 'aidin wal faizin. Masih sawal. Sisa mudah-mudahan yang sudah selesai puasa Syawalnya. Bagi yang belum, masih ada berapa hari? 2 hari lagi. Ya, ada 2 hari lagi puasa 6 bulan Syawal. Man shama Ramadhana fa atba'ahu sittan min Syawal ka'annama shama dahr. Orang yang puasa Ramadan kemudian tambah 6 di bulan Syawal seperti puasa sepanjang tahun. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan 10 kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan 30 tambah 6 36 jadi 360 hari setahun. 360 hari. Seakan-akan berpuasa sepanjang setahun. Insyaallah. Hari ini insyaallah kita berbicara seorang sahabat luar biasa. Sahabat seperti malaikat. Orangnya luar biasa. Tapi mungkin jarang diceritakan oleh orang. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amri bin As. Tentulah bapaknya namanya Amr bin As. Namanya Abdullah, nama bapaknya Amr, nama kakeknya As. Abdullah bin Amr bin As. Dulu nama beliau adalah As, tapi nama itu tidak baik, ya, karena nama itu artinya adalah orang yang melakukan maksiat. Asin, asin itu artinya maksiat, orang yang melakukan pelaku maksiat. Tapi orang Arab biasa menamakan cucu dengan nama kakeknya. Jadi kakeknya dengan cucunya namanya sama. Karena kakeknya namanya As, kemudian ya cucunya juga dinamakan As. Tapi karena nama itu tidak baik, maka oleh Rasulullah SAW nama itu diganti dengan Abdullah. Ya. Itu sunnahnya mengganti nama. Hari ini susah ganti nama. Akte kelahiran harus dirubah dulu. Tapi kalau mau, tidak masalah. Kalau mau, tidak masalah. Dulu saya pernah punya teman, namanya Ahmad Diana Yusuf, orang Sunda. Waktu itu lagi hangatnya lebih dari Diana. Laki-laki namanya Diana. Ahmad Diana Yusuf. Kan bagus, Ahmad, cuma Diana itu jadi masalah. Ya, ustadznya dari Saudi, orang kaya, rubah namanya kan? Ya, gimana cara rubahnya? Berapa bayar? Saya bayar, dibayar sebenarnya. Masya Allah. Dulu itu tahun berapa? Tahun 2000 masih 1 juta. 2052 tahun lalu. Dirubah namanya jadi Ahmad Yusuf, Diana dihilangkan. So, ini sunnahnya kita menamakan anak-anak kita dengan nama yang baik, secara ya tidak harus berbahasa Arab, tapi artinya adalah arti yang baik. Tapi kalau diberikan nama dengan Abdul, kemudian diikuti dengan nama Allah, itu lebih baik. Abdul Rahman, Abdul Ghani, Abdul Qadir,
ketika Rasulullah SAW tanya namanya, kamu namanya siapa? Nama saya As. Ditanya lagi nama, ada lagi Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Amr. Amr dengan Umar itu beda. Kalau Umar itu nggak pakai waw, kalau Amr pakai waw tulisannya. Amr, Umar. Dua-duanya orang ini namanya As. Ya, Abdullah bin Umar namanya As juga, Abdullah bin Amr namanya As juga. Dua-duanya diganti oleh Rasulullah. Sama, namanya juga Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Umar ada, Abdullah bin Amr juga ada. Dan dua-duanya tokoh luar biasa. Tokoh luar biasa. Jadi Amr bin As ini luar biasa. Dia dengan bapaknya umurnya beda. Ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Ya. Gimana? Beda dia dengan bapaknya hanya 12 tahun. Berarti bapaknya nikah umur 12 tahun. Ya. Kelas 6 SD. Ya. Jadi di Arab itu memang orang-orang Quraisy itu sudah dewasa. Ya. Hari ini banyak anak-anak yang kelas 6 SD sudah dewasa. Apalagi perempuan. Ya, perempuan SD sudah banyak paling. Berarti mereka sudah dewasa. Jadi anak dengan bapak seperti kakak adik. Ya. Abdullah bin Amr itu dengan bapaknya umur terpaut hanya beda 12 tahun. Abdullah bin Amr ini masuk Islam mendahului bapaknya. Dua-duanya sahabat. Anak dengan ayah dua-duanya menjadi sahabat. Dan dua-duanya tokoh hebat, luar biasa. Tapi anaknya Abdullah bin Amr ini itu masuk Islam lebih dahulu dibanding ayahnya sendiri, bapaknya masih kafir, dia sudah masuk Islam. Dia sudah hijrah ke Madinah, bapaknya masih di Mekah. Bapaknya masih memerangi orang Islam. Dia sudah hijrah ke Madinah. Abdullah bin Amr bin As. Beliau orang yang sangat terkenal dengan ibadah. Ibadahnya termasuk luar biasa. Siang puasa, malam tahajud. Ya, siang puasa, malam tahajud. Non-stop. Kapan tidurnya? Tidak tahu kapan tidurnya. Ya. Siang puasa, malam tahajud. Sehingga dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr bin As itu puasa setiap hari. Ketika Nabi bertemu dengan Abdullah bin Amr, Nabi tanya, bagaimana kamu berpuasa? Kata Abdullah bin Amr, tiap hari. Saya puasa tiap hari. Kata Nabi, cukup 3 hari berpuasa 1 bulan. 3 hari 1 bulan. Kalau kita kira-kira dapat tawaran begini gimana? Langsung terima. Oke, siap. Ya. Tapi Abdullah bin Amr bin As dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini masih muda. Saya ini muda dan kuat. Maka Nabi mengatakan, puasalah ya tiap hari 3 hari. Kemudian Nabi mengatakan, puasalah
Ya, 2 hari kemudian berbuka sehari. Puasa 1 hari, buka 2 hari. Terbalik. Puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Berarti puasanya 10 hari. Puasanya 10 hari, berbukanya 20 hari. Tadi berapa? 3. Puasa 3, berarti bukanya 27 hari. Ya. Kata Rasulullah, kata Amr bin As, kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, saya ini masih muda. Saya ini masih muda. Da'ni astamti'u bi quwwati wa sababi. Biarkan saya menikmati masa muda saya dan kekuatan saya. Ini luar biasa. Biarkan saya menikmati masa muda saya dan kekuatan saya. Kalau begitu kata Nabi, puasalah 1 hari dan berbuka 1 hari. Itu puasa Daud. Itu puasa paling afdal. Nah, ada lagi puasa di atas. Puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Tidak boleh lagi. Ini sudah maksimal. Dan itu puasa Nabi Daud alaihissalam. Itu puasa terbaik. Puasa yang paling afdal dan puasa yang paling maksimal. Masya Allah. Ini orang milih bukan yang minimalis, yang maksimalis. Milih yang paling berat. Dikasih yang ringan tidak mau. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr ini dinikahkan oleh bapaknya, karena bapaknya memang orang terpandang, orang hebat. Kemudian setelah bapaknya masuk Islam, pindah ke Madinah, dinikahkan oleh bapaknya dengan bukan orang sembarangan, perempuan yang satu, ya sepupu lah, setingkat lah dengan mereka. Mereka adalah pemimpin, maka dinikahkan juga dengan wanita yang terhormat, hebat. Kemudian bapaknya tanya, ya, bapaknya tanya sama menantunya, sama putrinya, sama istrinya Abdullah bin Amr, gimana suamimu? Kata suami saya, masya Allah, luar biasa, hebat suami saya, tahajud terus. Tidak pernah saya dibiarkan ngandur, tahajud terus, masya Allah. Siang puasa, malam tahajud. Itu Amr bin As, bapak yang marah-marah luar biasa, dimarahi anak. Kemudian ya marah, tapi tetap tanya kepada Rasulullah. Tanya kepada Rasulullah, dibawa anaknya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abdullah bin Amr, anak saya ini puasa siang, ya tadi malam tahajud. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, Nabi memberikan nasihat. Ya, sesungguhnya inna li badanika alaika haqqan. Sesungguhnya tubuhmu punya hak untukmu. Ya, tubuhmu butuh istirahat, matamu butuh istirahat. Ya, istrimu juga punya hak. Ya, anak-anakmu juga punya hak. Oke, punya anak berarti istri punya hak. Semuanya punya hak, dan itu harus kamu tunaikan. Jadi masya Allah, tahajud. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini, beliau itu salah seorang sahabat muda yang menghafal Al-Quran ketika Nabi hidup. Semuanya, ya. Orang yang termasuk orang yang hafal Al-Quran ketika Nabi masih hidup. Jadi
itu jangan dibayangkan mereka baca kayak kita seperti ini, baca mushaf, belum ada. Karena di zaman Nabi mushaf itu belum ada, belum ditulis. Ya, di zaman Rasulullah SAW Al-Quran masih berbagai macam, masih di pelepah korma, masih di kulit, masih di daun kayu, dan itu bukan satu sahabat. Ya, artinya itu tersebar di berbagai orang sahabat. Jadi kalau kita membaca cerita kisah sahabat itu mereka tahajud, itu pasti mereka baca dari hafalannya. Jadi hafalan. Dan memang sahabat itu luar biasa. Sahabat luar biasa. Kadang-kadang sahabat itu satu kali dibacakan oleh Nabi itu juga sudah hafal Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang luar biasa, itu kalau tidak salah ketika turun surat Al-An'am, surat Al-An'am hampir 1 juz, ketika turun kepada Nabi, kemudian ya Nabi pasti hafal karena memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi membacakan surat itu kepada Ibnu Mas'ud, sekali dengar hafal semuanya. Gimana kira-kira? Itu surat Al-An'am termasuk surat yang panjang. Ya. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kemudian Al-An'am dan Al-A'raf. Itu 6 surat ini, masya Allah, surat terpanjang di dalam Al-Quran. Surat yang di awal-awal itu, surat terpanjang. Tahu berapa halaman? Itu sekali baca, dibacakan oleh Nabi, hafal. Gimana mereka jernihnya hati mereka, bersihnya hati mereka, dan kuatnya daya ingat mereka. Jadi bolak-balik hafal itu sama, belum hafal. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu termasuk sahabat yang ketika ditanya oleh Nabi, bagaimana kamu tahajud? Beliau mengatakan, saya tahajud dengan mengkhatamkan Al-Quran. Mana? Makanya istrinya nganggur. Ya, tidak sempat memang. 23 lebih 1 juz. Karena 1 juz itu biasa ukuran 20 halaman, 23 halaman, satu kali baca hafal. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang luar biasa. Dan begitu imam-imam yang lain juga ada yang seperti itu. Imam Syafi'i kalau baca bukunya yang maksudnya sebelah kanannya tutup supaya tidak kacau hafalannya. Ya, sekali baca hafal. Ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kamu salat tahajud? Abdullah bin Amr mengatakan, saya salat tahajud dengan mengkhatamkan Al-Quran. Kata Nabi, jangan. Cukup kamu mengkhatamkan Al-Quran 1 kali 1 bulan. Insyaallah. Kita 1 bulan berarti mengkhatamkan Al-Quran 1 kali 1 bulan. Jawabannya sama. Da'ni astanti'u bi quwwati wa sababi. Biarkan Rasulullah saya menikmati masa muda saya dan kekuatan saya. Masa muda dan kekuatan saya. Kata Nabi, kalau begitu khatamkan Al-Quran selama 20 hari. Kata Abdullah, saya masih buat. Kalau begitu khatamkan Al-Quran selama 10 hari. Kata beliau, saya masih buat. Itu dalam salat tahajud.
dalam salat tahajud maksud. Itu beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam salat tahajud. Hadis ini konteksnya adalah salat tahajud. Kemudian Nabi mengatakan kalau begitu khatamkan Al-Quran selama 1 pekan. Kata Abdullah, saya masih kuat. Kalau begitu khatamkan Al-Quran selama 3 hari. Dan tidak boleh lebih dari itu. Dia Masya Allah milih yang paling maksimal. Jadi milih yang 3 hari. 3 hari khatam Al-Quran. 3 hari khatam Al-Quran. Berarti sebulan 10 kali. Setahun 120 kali khatam Al-Quran. Insyaallah. Makanya saya kalau ini malaikat apa manusia? Ini sahabat Masya Allah. Abdullah bin Amr bin As, apakah beliau hanya ibadah? Tidak. Abdullah bin Amr bin As ahli ilmu. Ahli ilmu yang mengamalkan ilmu. Ahli ilmu, ahli amal. Hari ini banyak orang ahli ilmu tidak kuat beramal. Ada orang kuat beramal tapi tidak punya ilmu. Ya. Dua-duanya dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin As. Ahli ilmu, ahli amal. Abdullah bin Amr bin As adalah satu-satunya sahabat yang diberi izin oleh Nabi untuk menulis hadis Nabi ketika Nabi masih hidup. Kenapa? Karena Nabi melarang menulis hadis ketika beliau masih hidup. Nabi melarang untuk menulis hadis karena khawatir nanti bercampur dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu belum ditulis secara buku, secara satu mushaf, belum. Nanti kan selesainya di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selesainya mushaf itu baru di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun itu sudah dimulai di masa Abu Bakar tapi tidak selesai. Karena memang kesibukan luar biasa. Ya, kesibukan kaum muslimin setelah Nabi meninggal, orang murtad, perang. Nanti di masa Utsman bin Affan itu baru selesai mushaf, maka disebut dengan mushaf Utsmani. Itulah yang disebut dengan mushaf Utsmani yang biasa di model cetak oleh Saudi atau Timur Tengah, ya, mushaf Utsmani. Adapun hadis, maka Rasulullah SAW itu melarang untuk menulis hadis, kecuali hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As. Jadi beliau ini ahli ibadah, ahli ilmu, dan juga penulis. Dan itu jarang sekali sahabat yang bisa menulis itu cuman ya tidak banyak. Dan nanti oleh Rasulullah SAW, ya, ketika Islam itu justru Nabi beliau tidak bisa baca tulis, tapi beliau orang yang paling pertama menyuruh orang untuk belajar menulis dan membaca. Selesai perang Badar, ada tawanan perang Badar, maka Rasulullah menggunakan kesempatan itu, tawanan yang bisa membaca dan menulis, maka dia boleh menebus dirinya dengan mengajari 10 orang anak kaum muslimin jadi guru. Nanti dibebaskan
tidak membayar tebusan. Begitu. Jadi Rasulullah dari awal itu sudah memberantas buta huruf. Islam pertama kali yang mengajarkan orang untuk menulis dan membaca, memberantas buta huruf. Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr ini termasuk sahabat yang bisa menulis. Bukan hanya bahasa Arab, bahasa Ibrani juga. Karena itu Abdullah bin Amr bin As itu bisa membaca kitab Taurat, tahu kitab Taurat. Maka orang-orang mengatakan bahwa ketika beliau menulis hadis, maka orang-orang memprotes kepada Abdullah bin Amr bin As, kenapa kamu tulis? Kenapa kamu tulis setiap perkataan Nabi? Padahal Nabi itu kan manusia. Boleh jadi beliau marah, nanti yang keluar itu tidak terkontrol. Maka Abdullah bin Amr berhenti nulis. Beliau karena ada seperti itu, maka beliau berhenti menulis. Tapi beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang mengatakan bahwa Anda itu manusia, nanti kalau Anda marah, nanti keluar perkataan yang tidak sesuai dengan agama atau di luar kontrol manusia. Maka Nabi mengatakan, uktub, tulis. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, tidak pernah saya ini mengucapkan sesuatu yang di luar kontrol saya, walaupun dalam keadaan marah. Tapi Nabi tetap beda dengan kita. Kita saja serius banyak salah, apalagi dalam keadaan marah. Dalam keadaan biasa itu sering salah, apalagi dalam keadaan marah. Tapi Rasulullah SAW beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Maka kemudian oleh Rasulullah, Abdullah bin Amr bin As itu diberikan izin khusus untuk menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan buku beliau itu disebut dengan As-Sahifah As-Sadiqah, lembaran-lembaran yang benar. As-Sahifah As-Sadiqah, lembaran-lembaran yang benar. Itu adalah hadis yang ingin dihafal oleh Abdullah bin Amr bin As, dan hadis-hadis yang hanya beliau katakan bahwa beliau mendengar itu hanya yang beliau dengar sendiri dari Nabi. Artinya 4 mata, tidak ada orang lain. Hadis-hadis yang hanya langsung disampaikan oleh Nabi tapi tidak didengar oleh orang lain. Ini membuktikan, menunjukkan betapa kedudukan Abdullah bin Amr bin As itu sangat mulia di hadapan para ulama. Walaupun beliau hanya sendiri, tapi beliau hadisnya diterima. Sahabat tidak bohong, sahabat tidak pernah. Sahabat itu udul, adil. Sahabat itu kalau mereka mengatakan sesuatu itu dari Nabi, itu tidak pernah. Mereka itu langsung hadisnya diterima. Kalau orang jelas sahabi, haza sahabi, ini adalah sahabat, maka hadisnya langsung diterima. Tidak perlu dicek apakah orang ini baik atau tidak. Kalau sudah mendapatkan predikat sahabat, itu masya Allah, itu sebuah gelar yang paling mulia. Sahabi ini adalah sahabat, itu saja itu sudah cukup bahwa orang ini orang yang perkataannya tidak mungkin bohong. Maka Abdullah bin Amr bin As, beliau termasuk sahabat yang menulis hadis Rasulullah, dan beliau mengatakan bahwa hadis-hadis yang beliau tulis itu adalah
hadis-hadis yang hanya beliau dengar, hanya berdua dengan Nabi, 4 mata, tidak didengar oleh orang lain. Jadi Abdullah bin Amr bin As, beliau termasuk salah seorang penulis hadis di zaman Rasulullah SAW. Maka dikatakan dalam Sahih Bukhari, pengakuan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.374 hadis. Riwayat Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat besar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu, beliau mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih banyak meriwayatkan hadis dibanding saya. Jadi Abu Hurairah sendiri dalam Sahih Bukhari mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, Amr bin As. Lalu Abu Hurairah mengatakan, kenapa? Karena saya tidak nulis. Abu Hurairah hanya menghafal, tapi hafalannya paling banyak. Abu Hurairah tidak nulis sama saya, dihafal. Hadis Nabi dihafal semuanya. Saya tidak nulis, kata Abu Hurairah, sedangkan Abdullah bin Amr bin As beliau menulis. Itulah pengakuan dari Abdullah bin Amr bin As. Tapi walaupun begitu, ya hadis-hadis yang dikumpulkan itu tetap yang terbanyak itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi Abu Hurairah sendiri beliau mengaku bahwa ada yang lebih banyak dibanding saya, yaitu 1 orang. Yang lain tidak ada, hanya 1, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Masya Allah, gimana hidupnya, luar biasa. Tahajudnya luar biasa, puasanya luar biasa, nulis juga, penulis hadis Rasulullah SAW. Apakah berhenti di situ? Tidak. Abdullah bin Amr bin As adalah seorang mujahid, ahli jihad, teroris, mujahid luar biasa. Setiap peperangan diikuti, semua peperangan Rasulullah beliau ikuti. Bahkan dikatakan bahwa bapaknya Amr bin As itu panglima perang. Kalau bapaknya panglima perang, anaknya biasanya tidak jauh dari bapak. Ya, anaknya tidak jauh, ahli, ya, pemberani luar biasa, pemimpin. Abdullah bin Amr itu dikatakan kalau perang, pedangnya bukan 1, 2, bisa main pedang 2 saja. Jadi kalau perang, pedangnya 2. Insyaallah. Dikatakan bahwa beliau ketika terjadi perang besar antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhum jami'an, perang besar yang meninggal ribuan, bukan ratusan, ribuan yang meninggal. Bahkan ada yang mengatakan ya, sampai 40.000 yang meninggal. Perang dua kubu besar kaum muslimin. Fitnah luar biasa kaum muslimin, sampai meninggal sebanyak itu. Wafat berapa? Ini 40.000 meninggal banyak. Ya. Abdullah bin Amr bin As, karena bapaknya pemimpin perang, panglimanya Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Abdullah bin Amr bin As beliau berpihak kepada ayahnya.
Kenapa? Karena Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Amr, patuhi bapakmu, patuhi ayahmu. Karena itu wasiat Nabi ini beliau pegang sampai beliau meninggal. Selama ayahnya masih hidup, maka Abdullah bin Amr bin As itu beliau patuh luar biasa pada bapaknya. Yang umurnya beda berapa tadi? 12 tahun. Anak sama bapak, ada kakak. Abdullah bin Amr bin As beliau ikut perang Siffin. Siffin itu perang antara Muawiyah dengan Ali. Muawiyah dengan Ali, perang besar luar biasa. Tapi Abdullah bin Amr bin As yang beliau bersama pedang dua tadi waktu perang Siffin, itu fitnah antara kaum muslimin luar biasa. Abdullah bin Amr bin As tidak pernah mengangkat senjatanya. Beliau pilih megang bendera. Karena ini orang muslim, ini muslim, dua-duanya. Tapi karena Rasulullah berpesan kepada beliau, patuhi bapakmu. Padahal bapaknya panglima tertinggi di kubunya Muawiyah. Ya bapaknya nyuruh ikut. Maka beliau pilih untuk ikut, tapi hanya memegang bendera. Tak mau mengarahkan senjatanya kepada kaum muslimin. Jadi Abdullah bin Amr bin As mujahid luar biasa. Jadi bukan hanya ahli ibadah, kalau diajak perang nggak mau. Beliau masya Allah, kalau ada perang beliau ikuti, jihad beliau ikuti. Kemudian apa lagi? Abdullah bin Amr bin As itu beliau bukan hanya orang yang seperti ya tidak peduli dengan masyarakat, orang yang sangat luar biasa pedulinya kepada saudara-saudaranya, kepada kaum muslimin. Abdullah bin Amr bin As dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan harta warisan yang luar biasa dari bapak. Bapaknya kan jenderal besar, jadi banyak sekali warisan. Tapi beliau sendiri mengatakan, ya, sungguh saya berharap dikumpulkan bersama orang-orang yang miskin nanti di hari kiamat. Karena orang-orang yang kaya hari ini mereka termasuk orang yang ya lama nanti susah hisab. Habis. Ini lagi 4 jam lagi. Tapi Abdullah bin Amr bin As beliau sendiri mengatakan seperti itu, tapi perilakunya gimana? Kecuali orang itu akan menyesal. Orang kaya hari ini akan menyesal. Kecuali yang begini-begini, yang begini-begini. Kata Rasulullah. Orang kaya itu akan menyesal kecuali yang betul-betul yang dermawan. Orang kaya yang bakhil akan menyesal luar biasa. Dan Abdullah bin Amr bin As beliau mendapatkan harta warisan yang luar biasa dan beliau tidak pernah menahan harta warisan, kekayaan. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu orang kaya luar biasa. Diceritakan bahwa kedermawanan beliau pernah beliau itu menyiapkan 300 ekor onta lengkap dengan segala perbekalannya. Untuk apa? Untuk haji. Jadi saudara-saudaranya, keluarganya yang mau haji silakan. Orang lain nanti yang mau ikut silakan. Semuanya biaya ditanggung oleh Abdullah bin Amr bin As. Ayo berani 300 orang. 300 orang dihajikan. Ya. Abdullah bin Amr bin As. Jika orang melihat rombongan haji, orang bertanya-tanya, rombongan siapa itu? Ternyata itu adalah rombongannya Abdullah bin Amr bin As yang semua
perbekalannya, semua biayanya ditanggung sendiri oleh Abdullah bin Amr bin As. Jadi Masya Allah, ini malaikat atau manusia. Abdullah bin Amr bin As itulah sahabat yang luar biasa, sahabat yang multi talenta, sahabat yang begitu sempurna luar biasa, ibadahnya, sosialnya, jihadnya, Masya Allah. Beliau betul-betul gambaran seorang sahabat yang sempurna luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ya termotivasi untuk meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Monggo Pak, masih ada pertanyaan? Gimana? Monggo Pak. Bisa memakai logika, nomor 3 saya. Iya. Yang dimaksud menghatamkan Al-Quran itu, apakah Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi ataukah seluruhnya? Karena menurut sepengetahuan saya itu Al-Quran itu baru sempurna turunnya kira-kira 2 bulan sebelum Nabi wafat. Iya. Jadi apakah yang sudah turun aja yang maksudnya yang sudah apa? Iya. Yang dihatamkan itu ataukah ya gimana itu? Jadi memang yang sudah diturunkan, tapi sudah hampir selesai Al-Quran itu diturunkan. Karena tahun ke-8 Hijrah itu pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah itu baru bapaknya masuk Islam. Dari cerita ini itu sudah hampir Rasulullah mendekati kematian, wafatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau mungkin ya waktu itu sudah lebih dari 2/3 Al-Quran itu sudah diturunkan. Jadi kalaupun kita melihat itu ya mungkin 25 juz atau 20 juz itu masalah tahajudnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita juga ya kalau tidak seperti itu ya sebagian